Setiap tanggal 17 Agustus, seluruh penjuru Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Tapi di balik upacara yang kita kenal, tersimpan sebuah kisah yang sangat dramatis, penuh ketegangan. Dan semuanya terjadi hanya dalam waktu kurang dari 24 jam sebelum proklamasi dibacakan. Mari kita kembali ke detik-detik genting menjelang 17 Agustus tahun 1945. Tanggal 15 Agustus tahun 1945, sebuah berita mengguncang dunia. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Di Indonesia, berita ini menyebar cepat di kalangan pejuang bawah tanah. Bagi para tokoh bangsa, ini bukan sekadar berita, ini adalah sebuah peluang emas, sebuah jendela waktu yang sempit dan krusial terbuka lebar. Indonesia harus segera merdeka sebelum ada kekuatan asing lain yang datang mengambil alih. Momen ini adalah sekarang atau tidak sama sekali. Namun, di tengah euforia itu, muncul dua pandangan besar yang saling bertentangan. Golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta ingin lebih berhati-hati. Mereka ingin kemerdekaan dipersiapkan secara matang melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk menghindari pertumpahan darah. Di sisi lain, golongan muda yang berapi-api seperti Chairul Saleh dan Sukarni merasa itu terlalu lambat. Mereka mendesak proklamasi harus segera dikumandangkan. Bagi mereka, setiap detik penundaan adalah risiko kehilangan momentum. Ketegangan pun memuncak. Perdebatan sengit terjadi, mempertaruhkan nasib sebuah bangsa. Untuk memecah kebuntuan, golongan muda mengambil langkah berani. Pada dini hari tanggal 16 Agustus, mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang. Ini bukanlah penculikan seperti yang sering dibayangkan, melainkan sebuah upaya untuk menjauhkan kedua pemimpin itu dari pengaruh Jepang dan mendesak mereka mengambil keputusan. Di sebuah rumah sederhana, di tengah hamparan sawah, terjadi dialog panjang yang menentukan nasib Indonesia. Akhirnya, Soekarno dan Hatta setuju proklamasi akan diumumkan secepatnya. Malam harinya, rombongan kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia, para pemimpin bangsa berkumpul. Di ruang makan inilah sejarah ditulis. Dengan secari kertas, Soekarno mulai menuliskan draft teks proklamasi. Hatta dan Ahmad Subarjo memberikan masukan dan ide, menyempurnakan setiap kalimatnya. Setelah disetujui, Sayuti Melik mengetik naskah itu dengan beberapa koreksi penting, menjadikannya teks proklamasi yang kita kenal hingga hari ini. Pagi itu, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, suasana begitu khidmat. Soekarno, yang sebenarnya sedang demam akibat serangan malaria, tetap berdiri tegak demi bangsanya. Tepat pukul 10 pagi, dengan suara yang tenang namun mantap, ia membacakan kalimat-kalimat sakral yang telah ditunggu-tunggu. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah itu, bendera merah putih yang dijahit tangan oleh Ibu Fatmawati dikibarkan perlahan dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, tanpa orkestra megah, tanpa parade militer, hanya dengan kesederhanaan dan semangat yang membara. Sebuah negara baru pun telah lahir. Proklamasi kemerdekaan bukanlah hadiah. Ia adalah buah dari keberanian, perdebatan sengit, dan tekad seluruh rakyat Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Dan hari ini, tugas kita semua adalah untuk terus menjaga api semangat persatuan itu agar tetap menyala. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah lainnya.